Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Baiklah saudaraku, dalam kesempatan ini kita akan membahas 3 perkara yang Allah tidak akan timbang atau tidak akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah walaupun kita betul-betul ibadah seperti apa yang kita harapkan. Ruya fil akhbar, diriwayatkan dalam beberapa hadis, salah satu asya'a la tuzinu indallahi janahul ba'udatun. 3 perkara yang tidak akan ditimbang, tidak akan diterima di sisi Allah walaupun yang 3 perkara itu seberat sayap nyamuk ganjarannya. Ada ahaduha as-sholatu, yaitu yang pertama sholat bila khudu'in, tanpa kehadiran, wal khusyu'in, dan kehusuan. Kita pecahkan dulu. Dalam sholat terbagi 3. Keparduan sholat itu ada 3 saudaraku. 1 rukun kolbi, 2 rukun kauli, dan yang terakhir rukun fi'li. Kalau di dalam sholat kita, hati kita tidak hadir bahwa kita sholat, Allah tidak akan terima sholat kita. Kalau dalam sholat, pikiran kita, ucapan kita tidak hadir, tidak betul benar-benar kita sholat, Allah tidak akan terima sholat kita. Yang terakhir gerakan-gerakan sholatnya. Kalau gerakan sholat tidak sesuai syariat, Allah tidak akan terima sholat kita. Seperti apa sih gerakan, ucapan hati harus sesuai syariat? Disitulah wajibnya kita belajar ilmu kepada alim ulama. Makanya alim ulama jangan dijauhi. Dekati alim ulama yang membawa risalah Nabi Muhammad SAW, yang mendekati sunnah. Kita tanyakan kepada mereka bagaimana takbiratul ihram, bagaimana membaca Fatihah. Kalau seumpama saya contohkan seperti kita Allahu Akbar, setelah itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi yang kita ucapkan, hati kita jalan-jalan, tidak selaras mengikuti bacaan kita, Allah tidak akan terima sholat kita walaupun sholat kita diperbagus oleh diri kita. Yang kedua saudaraku, az-zikru bil ghaflati, yaitu mengingat Allah, berdoa kepada Allah dengan kelalaian hatinya, tidak khusyuk. Kita ucapkan doa, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi hati kita kemana? Melayang ke sana kemari, pikiran kita kemana? Tidak ada kita itu memohon kepada Allah dibarengi dengan ucapan, dengan pikiran, dengan hati. Niscaya Allah tidak akan terima. Karena li'anna Allah Ta'ala, ini kalimat anna itu kalimat tauhid penguat. Sesungguhnya Allah Ta'ala la yastajibu du'ai qalbin ghafilin,
tidak akan menerima, tidak akan mengijabah doa orang yang hatinya lalai atau doa yang tidak dibarengi dengan hati. Yang terakhir saudaraku, as-salatu ala nabi alaihi salatu wassalam, yaitu kita membaca salawat kepada Nabi min ghairi hurmatin wa niyatin, dengan tidak merasa ada rasa hormat, tidak ada merasa berniat membaca salawat. Seperti apa sih dicontohkannya? Kalau kita mengagungkan, menghormati Nabi, cobalah membaca salawat dengan kita punya wudu. Supaya apa? Supaya kita merasa mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat kita membaca sholawat. Kapan yang bagusnya membaca sholawat? Setelah sholatkah boleh? Setelah wudu kah boleh? Sebelum sholatkah boleh? Apapun itu, tapi kalau ingin sholawat kita, ingin kita mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baca sholawat dengan hikmat, baca sholawat dengan mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poin di sini adalah intisarinya 3 perkara itu. Kalau kita tidak menghadirkan kehusuan dalam 3 perkara itu, niscaya Allah tidak akan ganjar atau tidak akan terima amal ibadah kita. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis lain, awwalu ma yuhasibul abdu yaumal qiyamati as-shalah, faman sholahat faqad paja, paman sholat faqad nanya, paman pasadat faqad paja. Awal yang akan dihisab seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Niscaya kalau sholatnya betul, baik, sesuai syariat Islam yang diajarkan Nabi, maka amal ibadah yang lain Allah akan terima. Tapi kalau sholatnya rusak, niscaya amal semuanya tertolak semua. Dia akan sedih, dia akan rugi. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaat untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.